Jadi karena kalian pada minta, bang bikin game tembak-tembakan bang bikin game shooter bang bikin game tembak-tembakan lagi bang. Jadi hari ini gue bakalan bikin game shooter tapi beda sama On The Cliff. Karena kalau On The Cliff itu kan shooternya itu FPS kan, first person shooter. Kalau di game gue yang ini, dia itu adalah top down shooter. Jadi buat kalian yang nggak tahu top down shooter game apaan, top down shooter itu ya game tembak-tembakan. Ya mungkin mirip kayak FPS, tapi arah pandangnya beda. Kalau FPS itu kan kita yang nembak-nembak gitu kan. Tapi kalau top down shooter kita ngelihat orang dari atas yang lagi nembak-nembak. Dan inilah kurang lebih game ya. Oke, disclaimer bentar, ini game baru gue buat selama 1 hari. Jadi ya masih sedikit banget mekanik-mekanik yang bisa gue tunjukin hari ini. Rencananya itu gue mau bikin 3-4 part sebelum gue bakalan rilis ke Play Store langsung. Oke, jadi di sini gue udah ada playernya, dimana playernya itu gue kontrol mirip-mirip kayak game-game gue sebelumnya, yaitu Kaju Army. Atau mungkin kalau kalian tahu game di Play Store namanya itu Archer U, mirip-mirip. Jadi kalian kontrol dia. Buat kontrolnya itu pakai analog 1 kayak gini. Terus kalau kalian lepas dia bakalan nyerang. Tapi karena di sini gue belum ada senjatanya, belum ngambil, jadi di sini belum bisa nyerang. Gue mau nunjukin ini dulu enemy-nya ya. Nah, enemy di sini gue baru buat kayak gitu doang. Dia bisa nge-catch gue lah. Tapi enemy-nya itu bakal nge-catch gue kalau misalkan dia kelihatan di kamera. Jadi kalau misalkan dia hilang dari kamera kayak gitu, dia nggak bakal nge-catch gue lagi. Kalau gue liatin ke kamera, dia baru nge-catch gue lagi. Nah, terus senjatanya di sini gue ada beberapa senjata yang udah bisa di pick up. Baru ada 3 sih. Rencananya itu gue mau buat beberapa lagi. Kayak misalkan ada barrier, ada grenade, yang kayak gitu. Jadi kita langsung cobain aja senjata satu-satu. Pertama di sini itu adalah pistol. Dan pistol di sini ini paling standar ya. Dia serangannya aduh, bentar. Ini memang masih ada bug dimana kalau misalkan gue kena dia, gue bakalan loncat tinggi banget. Dan di sini serangan dari pistolnya itu ya standar ya, attack speednya juga standar, ya semuanya standar lah. Oke, dan di sini kita bisa langsung drop item aja. Terus di sini juga ada bazooka, dimana bazooka yang ini serangannya lebih gede daripada pistol, tapi dia movement speed bukan movement speed, attack speednya itu rendah, jadi kayak gini. Nah, attack speednya pelan banget. Boom, boom. Nah, terus next itemnya itu adalah submachine gun, dimana submachine gun itu mungkin lebih kecil attack-nya daripada senjata-senjata lain, tapi attack speed-nya itu yang lebih gede. Jadi, tuh attack speed-nya cepet banget, kayak 3 kalinya dari si pistol yang biasa. Jadi make sure buat di subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan part-part selanjutnya dari game ini. Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kajo, dan seperti yang kalian udah lihat tadi, gue hari ini bakalan ngebuat game top down shooter yang banyak banget kalian komen-komenin, kalian request-requestin. Nah, buat kalian yang penasaran sama proses pembuatannya, simak terus videonya ya. Pertama itu, gue ngebuat karakter atau playernya dulu nih kayak gini, dan ini gue buat itu pakai Blender. Dan ini adalah pertama kalinya gue ngebuat karakter 3D gue sendiri. Jadi karena gue baru belajar Blender, ya hasilnya jadi cuman gini doang. Nah, cara gue ngebuat itu adalah pertama gue cuman bikin dari bulutan kayak gini doang nih, dari spear kayak gini doang. Terus dari spear ini gue bisa macem-macemin sampai sampai ya jadinya kayak gini lah pokoknya. Ya walaupun awalnya sebenarnya gue pengen bikin kayak jamur kayak gini sampai gue ngikutin tutorialnya. Tapi ya udahlah ya. Terus nextnya itu gue bikin kayak pistol kayak gini. Dan pistolnya itu ada pistol biasa, bazooka kayak gini, dan juga ada submachine gun kayak gini. Dan gak usah gue kasih tau pun, kalian pasti udah tahu ya gimana cara gue ngebuat pistol kayak gini. Yaitu dengan cara dari kotak kayak gini, cuit, cuit, kecilin, kasih warna, selesai. Nah, habis itu gue lanjut ke animasinya nih. Dimana di animasi idle ini ya cuman naik turun, gede kecil kayak gini doang. Kayak lagi nafas gitu lah ya. Terus pas dia lagi jalan, gue bikin dia itu rada kayak ngerotate gitu. Jadi pas dia jalan, gidik kayak gitu. Nah, habis itu juga ada pas di animasi dia lagi nembak, di shoot. Dan di shoot ini animasinya itu gue keluarin kayak ada efek cahaya gitu. Lihat,
efek cahaya gitu, biar dia kayak pas nembaknya itu kelihatan gitu ada cahaya-cahayanya. Nah, cahaya di sini juga tiap pistol itu beda-beda. Misalkan ini kan dari si pistol yang biasa ya. Ini dari pistol yang biasa kayak gitu. Kalau misalkan dari bazooka, dia kayak gini, lebih gede, lebih terang, dan juga lebih merah-merah gitu. Biar kayak lebih gitulah. Habis itu, kalau dari submachine gun kayak gini. Lebih halus dan juga lebih rapid gitulah. Jadi cas kayak gitu. Ya, jadi itulah animasi-animasi dari player gue. Terus, gimana caranya gue ngeluarin peluru dari animasinya kayak gini? Jadi di sini itu kan gue udah ada script yang intinya itu adalah kita bakal ngeluarin peluru lah. Nah, terus di animasi ini gue udah bilang di sini dia bakalan keluarin pelurunya. Kita bakalan panggil script si shot tadi pas di animasi dia ngeluarin cahaya kayak gini. Nah, jadi tiap kali dia ngeluarin cahaya kayak gini, dia bakalan manggil script si shot, yaitu yang ini, dan dia bakal ngeluarin peluru. Nah, jadi tiap kali ada cahaya kayak gini, lihat, dia bakal keluarin peluru nanti di gamenya. Artinya apa? Artinya gue bisa dengan gampang ngatur attack speed dari animasinya. Jadi misalkan animasinya ini gue pelanin jadi 15, dia bakalan semakin lama gitu buat animasinya. Tapi kalau gue cepetin, ini mata-matalan. Tapi kalau misalnya gue cepetin, nah di sini dia bakalan semakin cepet. Jadi attack speednya itu tergantung dari animasinya itu gue pelanin atau animasinya itu gue cepetin gitu. Nah, tadi kan udah kita buat tuh animasinya, dan sekarang gue juga udah nambahin pelurunya. Jadi tiap kali kita ambil ini, pelurunya itu kecil-kecil. Kalau submachine gun kecil-kecil dan cepet gitulah. Kita drop aja. Kalau misalkan bazooka, dia pelurunya lebih gede ukurannya. Kalau misalkan si pistol yang ini, ya ini normal standar, lebih kecil daripada bazooka tapi lebih gede daripada submachine gun. Nah, buat bikin arah dari balutnya itu, simpelnya itu kayak gini. Jadi di sini gue udah buat kayak ada game object, namanya itu direction. Dan direction itu X-nya itu harus sama dari si playernya. Jadi misalkan di sini ya, X-nya itu sama, segaris lurus. Terus tiap kali si player itu ngeluarin peluru, nah pelurunya ini dia bakalan ke arah si direction ini. Jadi cas, jadi cas, hilang cas. Nah gitu. Nah, apa jadinya kalau misalkan playernya ada di sini? Ya pasti dia kena tembakan. Tapi kalau misalkan dia di sini gimana? Nggak akan kena tembak karena pelurunya cuma bakal nyampe sini doang. Cara ngantisipasinya gimana? Ya tinggal panjangin aja directionnya sampai panjang banget. Jadi cas. Ya gitulah. Jadi kalau kalian lihat di sini, sebenarnya itu di depan pistolnya ini dia ada game object yang panjang di sini, dan itu adalah direction yang tadi gue bilang. Nah, jadi sekarang senjata gue udah ada pelurunya. Jadi anjing kok jadi. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kalian tembak, udah ada pelurunya yang lurus sampai ke directionnya tadi. Tada. Nah, nextnya itu gue mau bikin enemy-nya. Sementara gue mau enemy-nya itu cuman kayak ngincer kita aja. Jadi kayak ngedeketin kita aja lah. Gak usah nembak-nembak dulu, karena ini masih hari pertama gue bikin game ini. Dan buat bikin enemy-nya ini, gue juga dibantu sama tim gue. Ya, tim itu adalah nama keren dari temen gue, karena biar kelihatan profesional aja. Oke, jadi temen gue yang ngebuat enemy-nya. Dan gue udah minta dia buat bikin itu pakai nav mesh. Nah, mungkin gue nggak perlu kasih tahu lagi lah ya nav mesh itu apaan, karena gue udah berkali-kali ngejelasin nav mesh itu apaan di video-video gue sebelumnya. Nah, gue mau minta tolong ke kalian, buat kalian yang udah tahu nav mesh apaan, kalian komen di bawah biar teman-teman kita yang belum tahu nav mesh itu apaan bisa sama-sama belajar juga tahu arti nav mesh. Oke? Dan dengan begitu game gue udah cukup aja buat hari ini, dan gue bakal terusin besok dan
kedepannya sampai jadilah. Mungkin ada 3 sampai 4 part ke depan. Oke guys, jadi segitu dulu aja video gue buat hari ini. Jangan lupa di subscribe kalau kalian suka. And see you guys in the next video. Bye bye.